Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian Gustiwi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 77-1 Penerokan. Dengan fasilitator Ibu Asmarni dan pengajar praktik Bapak Marsis. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan menjadi konsep pendidikan yang esensial dengan mengedepankan prinsip pendidikan yang memerdekakan, yakni memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, gembira, dan yang terpenting adalah membahagiakan tanpa adanya dikte ataupun intervensi lainnya. Tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tetapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya, sikap sosial anak. Menuntun di sini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, ikhlas, untuk mendapatkan hasil generasi atau anak yang baik. Bermain adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain. Pendidikan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Ingarso sung tulodo artinya, ingarso itu di depan atau di muka. Sung berasal dari kata ingsun yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Dengan kata lain, guru adalah tauladannya atau dalam bahasa Sunda, guru di buku ditiru. Segala apa yang kita lakukan dan ucapkan akan menjadi ingatan dalam benak siswa. Ingmat dio mangun karso artinya di tengah-tengah. Bangun artinya membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu, pendidik atau guru juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang baru dan bermakna bagi siswa. Dan tuturi handayani, tuturi artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga artinya tuturi handayani ialah pendidik atau guru harus memberikan dorongan moral, dan ini sangat dibutuhkan oleh siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan semangat. Ada beberapa pertanyaan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini, serta perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya percaya bahwa dalam pembelajaran di kelas, guru lebih dominan dibanding siswa. Kemudian yang kedua, siswa harus duduk tenang di saat pembelajaran berlangsung, serta mengikuti apapun yang diinstruksikan guru tanpa melihat karakteristik dari siswa tersebut. Dan yang ketiga, siswa harus dapat mencapai nilai yang tinggi sesuai dengan yang dipelajari bersama guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman sehingga pembelajaran harus berpusat atau memihak pada siswa. Guru harus menuntun sesuai kodrat anak tersebut. Guru senantiasa memberikan kebebasan anak dalam belajar sesuai minat dan bakat serta karakteristik siswa, sehingga siswa dapat mengeluarkan kemampuannya sesuai dengan karakter pribadinya. Kemudian di dalam kelas, siswa diberikan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode, model, dan strategi yang beragam. Memberikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas, menghargai karakteristik belajar siswa, memberikan reward, apresiasi kepada siswa, melakukan pembelajaran yang kreatif, yang mendukung siswa dalam memberikan rangsangan atau stimulus siswa dalam berpikir. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Kedua, menggunakan konsep Merdeka Belajar dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memberikan kegiatan yang dapat mengarahkan budi pekerti yang baik untuk siswa. Keempat, tidak lagi menuntut tetapi menuntun siswa. Kelima, menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pembelajaran disesuaikan dengan kearifan budaya daerah setempat. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, maka didapatkan sebuah kesimpulan, yaitu pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik berkewajiban melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Pendidikan itu bukan hanya belajar, namun kita juga harus membentuk budi pekerti dari siswa kita. Melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, bersabar dan bersemangat dalam memberikan pendidikan terbaik. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.